Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran ketujuh, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan pelajaran ketujuh ini, kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Yaitu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah. Beliau dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk memuja berhala. Walaupun demikian, Nabi kita, Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti upacara pemujaan. Tidak pernah mengikuti acara pemujaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Walaupun demikian, Nabi tidak pernah mengikuti upacara itu atau merasa risau gitu, merasa gerisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, Nabi sering bertafakur. Bertafakur itu memikirkan tentang kehidupan alam, memikirkan tentang penciptaan, berujlah, pergi, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW berujlah, bertafakur, memikirkan jalan keluar agar kaum tidak lagi berperilaku jahiliyah. Jahiliyah itu zaman yang bodoh, sesat, supaya tidak menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira, terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram di kota Mekah. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Ada saatnya untuk bertafakur, berfikir. Seperti teman-teman juga ketika penat pikirannya, atau orang tua kalian atau ibu kalian penat dalam hal bekerja, ingin sekali mengasingkan diri atau rekreasi kalau kita ke pantai, ke tempat-tempat wisata alam, suasana kebun atau kebun binatang atau yang lainnya. Ada masanya, saatnya jiwa ini untuk rihlah gitu.
Rihlah itu bertamasya, ya. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Sejak usia remaja, Muhammad tidak suka bergaul dengan orang senang mabuk-mabukan, poya-poya, sehingga jiwa dan raga terjaga. Teman-teman yang Ustadz cintai, perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal tahayul, cerita-cerita bohong, pernak-pernik, berhala, menyembah benda-benda langit, adalah perilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah SAW hindari. Sejak usia remaja, Muhammad telah menyandang gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Gelar itu juga sebagai panggilan keseharian beliau. Nabi Muhammad mendapat gelar itu karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Gua Hiro yang sempit dan gelap dan jalan menujunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Dan pada saat bertafakur, terkadang Nabi membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama. Jika bekal habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan istri tercintanya, Khadijah. Saat bulan Ramadan, beliau berujlah sebulan penuh berada di Gua Hiro. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan, merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahannus atau tahanut, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah dan niat suci hanya untuk bermunajat kepada Allah SWT agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampur urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah singkat kerasulan Nabi, poin A, ya. Dan kita akan melanjutkan kembali tentang kerasulan Rasulullah SAW. Cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan olahraga rutin, jaga iman, jaga imun, dan jaga aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.